والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma salakakum fi sakor? Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami enggak sholat. Walam nakum nutimul miskin. Kami enggak berbagi makanan kepada orang miskin. Wa kunna naqudu ma'al khaidin. Kami sering ngobrol yang sia-sia, tidak bermanfaat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami dulunya nggak percaya, mendustakan hari akhir, hatta yakin hingga terjadilah kematian pada kami. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, maka nggak ada manfaatnya syafaat pertolongan orang-orang yang bisa menolong bagi mereka, nggak ada manfaat. Fama lahum an tadhkirati mu'ridin, dan mereka juga nggak bisa, lalu mengapa mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Karena humur mustanfira farat min qaswara, seperti mereka itu seperti keledai yang lari tunggang langgang, lari dari singa yang mengejar. Besok insya Allah ayat itu bakal ketemu sama kita. Dan ini sudah confession, pengakuan. Pengakuan dari siapa? Pengakuan dari para penduduk Sakor, para penghuni Sakor, neraka Sakor. Mereka orang yang nggak sholat, mereka yang nggak berbagi makan kepada orang yang miskin, mereka senangnya kongko-kongko yang gak jelas, mereka nggak percaya sama hari kiamat, tiba-tiba mati. Fama dan fahum syafi'in, maka nggak ada yang bisa nolong buat mereka. Pelajaran dari ayat 48 ini, ayat Bunda, syafaat itu bisa bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Tapi tidak bermanfaat buat orang-orang yang tidak beriman, nggak percaya tentang hari kiamat, nggak mau sholat, nggak mau bersedekah, nggak mau berbagi. Dan apa urusannya berbagi makanan itu sama kepercayaan, sama keimanan. Ayah bunda bakal lihat dalam surah Al-Lail. Fa'amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna. Adapun orang yang pelit, wastaghna, ngerasa kaya, wa kazzaba bil husna, dan mereka nggak percaya dengan janji kebahagiaan akhirat, yaitu surga. Fasaniyassuruhu lil usra, maka kami akan mudahkan jalannya. Serba sulit semuanya. Kami mudahkan, jadi sulit semua.
Dan nah itu ayat tentang sedekah berkenaan dengan iman. Jadi pelit, merasa kaya, nggak mau berbagi, terus nggak percaya sama janji akhirat. Wa kazzaba bil husna. Jadi wa- walam nakun nutimul miskin. Jadi berbagi makan sama orang miskin itu adalah keluar dari keimanan, bukan keluar dari kantong, bukan keluar dari saldo, tapi dari keimanan. Ada orang yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala sedikit aja, hartanya nggak banyak-banyak, tapi kalau melihat orang yang susah, gampang banget dia itu untuk berbagi. Ada yang makin berkecukupan dikasih sama Allah, nah susah untuk berbagi. Tapi yang terbaik adalah senang berbagi, rezekinya banyak. Cocok nggak kira-kira nih, Bunda? Kayaknya tampang ayah bunda semua nih kayaknya layak jadi orang kaya raya nih. Dan Amin. senang Cocok. untuk berbagi ya. Cocok, Ustaz. Jadi senang buat berbagi, nolongin orang. Nggak boleh ada kesempatan amal soleh dia dengar ikutan, ikutan, ikutan. Dan nah ini fama dan faum syafi'in. Tadi itu syafaat itu hanya berguna bagi orang-orang yang yakin, percaya. Yang nggak percaya, nggak, nggak kebagian. Ajaran yang kedua, ada makhluk-makhluk Allah yang dikasih kesempatan sama Allah nanti di hari kiamat untuk memberi syafaat. Siapa sajakah mereka yang dikasih kesempatan untuk memberi syafaat? Jelas Rasulullah. Rasulullah itu punya syafaatul uzma. Nanti akan ada ayah bunda. Jadi disebutin tuh kan bahwa syafaatus syafi'in. Pertolongan orang yang bisa nolong. Jadi siapa aja orang-orang yang bisa nolong. Nanti ayah bunda cari itu. Satu Rasulullah. Yang kedua ayah bunda ada Al-Quran. Al-Quran bisa nolong. Jadi mudah-mudahan kita yang akrab sama Al-Quran nanti ditolongin sama Al-Quran di hari kiamat. Mana dalil Al-Quran itu bisa nolong? Ini ya, hadis yang amat masyur. Rasul bilang, Iqra'ul Quran. Dia bunda cari. Iqra'ul Quran. Sering-seringlah kalian baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena nanti di hari kiamat, dia menjadi penolong. Pemberi syafaat buat para sahabatnya. Jadi alangkah indah kalau kita menjadi sahabat Al-Quran. Jadi sahabat Al-Quran ditolongin semua. Ditolongin sama Al-Quran lewat izin Allah. Dan siapa lagi orang-orang yang bisa memberi syafaat? Kalau ayah bunda bisa lihat tuh, manzalladzi dalam ayatul kursi, manzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Kalimat itu nanti di-highlight sama ayah bunda. Manzalladzi yashfa'u indahu, siapa yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah illa bi'izni, kecuali kalau Allah izinkan. Jadi di hari kiamat nggak bisa ngasih pertolongan siapapun. Tapi kalau Allah izinkan bisa. Nah, jadi ada asyafi'in, orang-orang makhluk-makhluk yang bisa memberi syafaat, para malaikat, Rasulullah, Al-Quran. Siapa lagi? Nanti ada yang sering kita bilang para sahabat yang ingat sama sahabat lain. Jadi kalau keingetan sama sahabatnya, sahabatnya belum kelihatan, maka dikasih pertolongan. PR pokoknya sama ayah bunda. Siapa aja tuh yang bisa memberikan syafaat, cari sama ayah bunda dalilnya siapa aja yang bisa memberi syafaat dari kiamat. Terus cari siapa makhluknya supaya kita udah dapat jaminan. Kalau sama Rasulullah gimana caranya? Ya, caranya cari itu bagaimana dapatkan syafaat Rasul. Salah satunya perbanyak selawat. Jadi aqrabukum ilayya majlisan aktsarukum alayya salatan. Nanti di hari kiamat orang yang paling banyak, yang paling dekat duduknya denganku, mudah-mudahan saya, ayah bunda semuanya nanti duduknya jangan jauh-jauh dari Rasulullah.
Kata Rasulullah adalah aksarukum alayhi salat dan yang paling banyak bersalawat padaku. Jadi yang paling banyak salawat. Dan kalau dengerin azan, jawab panggilan azan. Lalu kemudian baca Allah rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Maka yang lakukan itu kata Rasulullah halat lahu syafaati, syafaatku halal untuknya. Jadi udah jaminan. Nah, PR pertama cari siapa aja asy-syafi'in itu orang-orang yang bisa ngasih syafaat. Jadi udah dikasih bocoran semua sebab itu. Yang kedua, lakukan amal untuk bisa mendapatkan syafaat mereka di hari kiamat. Kalau Al-Quran, ya rajin-rajin baca, rajin-rajin amalkan. Nah, 2 poin itu. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Lalu mengapa mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala? Dan penyesalan itu ada di ujung, ya Bunda. Ini mah udah ada di hari kiamat. Padahal bocorannya, alhamdulillah, kita udah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mudatsir ini, penghuni sakor kita udah tahu. Azabnya kita udah tahu. Bentuk-bentuk penyesalan mereka sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang kalau ayah bunda ngelihat, apalagi orang-orang terdekat ayah bunda, bisa jadi keluarga, bisa jadi saudara yang belum sholat, kasih tahu. Yang nggak mau zakat, kasih tahu. Yang nggak peduli sama orang miskin, kasih tahu. Yang masih senang buang-buang waktu, kongko nggak jelas, kasih tahu. Dan yang nggak percaya tentang hari kiamat, kasih tahu. Ini bocoran asik. Jadi ujian udah dibocorin sama Allah. Dan nanti ayah bunda bakal ngeliat tuh. Kalau kita sudah ingatkan, sudah kita kasih tahu, ada yang nurut, ada yang berpaling. Nah, hidup mah cuma sekali, nikmatin aja katanya. Gitu. Ntar ada yang itu. Fama lahum anit tadhkirati muridin. Kenapa mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala? Nanti kalau udah hilang segala-gala, baru sadar. Biasanya manusia. Peristiwa di Amerika, di LA, nah itu baru banyak yang sadar. Begitu udah hilang segala-gala. Tapi ada juga orang yang diingetin udah parah separah-parahnya, masih aja menjauh. Besok ketemu tuh, ayah bunda. Model kanahum humur mustanfir. Kayak keledai yang lari tunggang langgang. Jadi udah diingetin malah makin jauh. Dan pada titik itu ayah bunda bukan urusan kita lagi. Kita tugasnya adalah dakwah, menyampaikan. Tugasnya bukan untuk menghukumi seseorang. Jadi nahnu nahnu duat walasna kudot. Kita ini semua adalah para dai, ngajak orang untuk melakukan kebaikan. Dan kita ini bukanlah kudo, maknanya bukanlah hakim yang menetapkan hukuman untuk mereka. Tugas kita hanya sampaikan. Jadi dalam surat Al-Kahfi ayat berapa tuh ayat benar? Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Boleh jadi engkau lukai dirimu karena mereka pada nggak beriman Muhammad. Jadi kadang-kadang dalam dakwah itu ada momen yang membuat kita jadi down. Jadi nggak mau nerusin dakwah lagi. Nah nanti bakal sampai tuh, ayah bunda bakal sampai. Sebab udah sering ngerasain. Kadang-kadang jadi takut, nggak mau bergerak, nggak mau melangkah. Kenapa? Karena mikirin cemooh manusia segala macam. Enggak, bergerak. Jadi sampaikan. Famalahum anit tadhkirati mu'ridin. Meskipun mereka berpaling, meskipun mereka lari, meskipun mereka meninggalkanmu,
maka tetap sampaikan. Fama lahum anit tadzkirati mu'ridin. Dan ini penguat. Jadi kalau ketemu ayat-ayat begini kadang-kadang, oh Masya Allah, rupanya ini dakwah ya. Dakwah tuh asik tuh, ayah bunda. Udah nggak dibayar, mikirin nasib orang, kadang-kadang pakai modal sendiri, ngabisin waktu, sampai di sono dicaci, dihina gitu. Wah, pokoknya seru dah. Dan itu juga Usbo pernah lagi diajak sama kawan-kawan jemaat tablik, senang banget ke mereka. Usbo ikutan. Begitu 3 hari, nah kemudian nanti yang dakwah di jalanan Usbop ya kata mereka. Ya siap, saya bilang begitu. Karena memang pengen dakwah ala Rasul. Ya nggak pakai diundang sama orang, kita ajak orang. Pakai harta sendiri, pakai duit sendiri, nyiapin waktu, pokoknya ngajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka diajak tuh ke terminal ya Bunda. Kita ke terminal, ngeliatin kami yang datang pada pakai gamis itu, pada buang muka, nggak mau dideketin orang-orang. Lalu kemudian saya ngucapin salam, gak ada yang jawab salam. Kemudian saya duduk sebelah mereka, ngobrol-ngobrol segala macam. Baru 2-3 menit ngobrol segala macam. Yang tadinya pada buang muka, terus mereka ngeliatin muka saya. Dan kemudian, ini Ustadz yang ada di TV ya, kata dia. Dan Masya Allah. Saya bilang kalau misalnya tidak ada itu, jangan-jangan mereka nggak mau dengar sama sekali. Akhirnya pada foto-foto itu. Ya Allah, saya bilang. Dan saya nanya sama kawan-kawan, gimana kalau misalnya gitorolis? Wah, kalau gitorolis terus bawa kemana-mana, orang sekampung pada ikut katanya. Pada dengerin. Jadi rupanya begitu. Ayah bunda, itu pengalaman asik dakwah diacuhin. Jadi seperti Rasul dan para sahabat. Orang pada ngelengos, orang pada kagak denger. Ya Allah, ada ya. Sementara kalau kita lagi tablik akbar di mana-mana, dikasih for rider, orang pada salaman, orang pada nunggu. Ini kita datang, orang pada ngelengos. Masya Allah. Rupanya keren tuh, ya bunda. Jadi, pamalahum anit tadhkirati muridin. Kenapa mereka ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dikasih peringatan sama Allah, malah mereka berpaling, ngelengos, nggak mau tahu. Dan rupanya ayat ini nggak pernah usang. Kapanpun, kalau kita ngajak kebaikan, ada aja. Ada malah seorang bunda bilang, saya bingung tuh Bob, kalau ngajakin taklim, santunan anak yatim piatu, itu kawan-kawan saya sepi, nggak ada respon tuh di grup WhatsApp. Tapi kalau jalan-jalan, wih itu masih sebulan, masih setahun lagi, nabungin dari sekarang tuh sebab katanya. Jadi itulah ayah bunda. Perlu diyakini sama ayah bunda. Pejuang kebaikan itu sedikit, maka beruntung orang-orang yang sedikit itu. Jadi kalau pejuang kebaikan itu sedikit, terkadang-kadang 4L. Lu lagi, lu lagi. Di sini ketemu Bunda Eli, di sini ketemu Bunda Raka, ntar di sono ada lagi. Dia lagi nih. Sono ada lagi. Dia lagi, dia lagi. Karena pejuang kebaikan tuh sedikit. Sama-sama. Penghuni surga tuh sedikit dibanding penghuni neraka. Kalau neraka jahanam, neraka sakor, isinya penuh. Sementara surga segede-gedenya isinya cuma sendirian. Nggak sendirian. Ada dayang-dayang. Ada wildan. Jadi tapi manusianya cuma sedikit. Jadi surganya kalau dalam ayat 133, 134 surat Ali Imran itu segede langit dan bumi. Satu surga. Jadi Masya Allah. Karena apa? Karena sedikit ya bunda. Penghuninya sedikit. Dah, nggak apa-apa. Kalau kita melakukan kebaikan, orang-orang pada kabur, pada berpaling, tugas kita cuma menyampaikan, ajak, ajak.
Dan keluarga yang kita cintai, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang kita sayangi, ingetin, ingetin semampu kita. Apa stepnya untuk dakwah? Stepnya dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berdakwah ngajak kepada jalan Allah, satu hikmah. Yang kedua mau'izah hasanah. Yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu mujadalah, perlu berbantah-bantahan, tetap jaga akhlak. Nah ini step dakwah. Bil hikmah, apa hikmah itu? Hikmah mah nggak usah pakai ceramah. Kata Habib Nurmagomedov, nah, dengerin nih. Ayah bunda tahu Habib Nurmagomedov, juara dunia MMA. Jadi Habib pernah ngomong begini, orang lain itu nggak pernah mau baca Al-Quran, nggak pernah mau baca hadis, tapi yang mereka lihat adalah attitude akhlak kalian. Maka berakhlaklah hingga mereka bakal tahu tuh tentang indahnya agama ini. Wih, keren tuh quote-nya Habib Nurmagomedov. Itu hikmah. Maka di London, di Eropa, di Amerika sekarang banyak Muslim yang kaya raya. Dakwahnya pakai hikmah. Makin di band Islam, makin indah akhlak mereka. Seperti di Perancis yang pakai nikob kena denda. Dan setiap kali ada muslimah yang pakai nikob kena denda, ada seorang bilioner yang bayarin denda. Dibayarin. Oh, tuh muslim kaya raya begitu. Maka berbondong-bondong tuh orang di barat banyak masuk Islam karena begitu. Hikmah. Kalau orang muslim kaya raya, soleh, wah hebat. Dah, mudah-mudahan ayah bunda kayak begitu semuanya. Insya Allah duitnya Amin. banyak, sedekahnya banyak, nolong agama Allahnya banyak, hikmah, akhlaknya bagus. Wal mau iso Amin. sana. Yang kedua step dakwah itu mau iso hasanah. Amin. Ya Nasihatin, Allah. nasihatin, ayah bunda. Jadi nasihatin orang. Dan kalau perlu ada debat, maka debat pun juga wajadilhum billati ahsan dengan cara yang terbaik. Karena kalau debat itu tidak akan menaklukkan hati manusia. Jadi kalau perlu dipaparkan, paparkan dalil, habis itu ya sudah. Kalau mereka terima, terima. Kalau nggak mau ya sudah. Nggak usah berbantah-bantahan dan merasa paling benar. Nah, step dakwah itu, ayah bunda ntar cari dalam surat apa, ayat berapa. Clue-nya ada di ayat paling ujung di surat tersebut. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, pelajaran dari ayat 49 ini kalau lagi dakwah, lagi ngajak sedikit orang yang datang, sepi yang nyambut, jangan kecil hati. Karena mereka lagi pada lari, lagi pada berpaling. Jadi semangat aja terus, insya Allah. Allah akan membuat kita bahagia dunia akhirat dengan dakwah yang kita Amin. lakukan. Amin. Jazakumullah ya Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Makasih Usman. Terima kasih wabarakatuh. Ustaz.